Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon pertolongan baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Hanya karena nikmat dan rahmatnya kita bisa bertemu kembali dalam kajian online bersama Ustaz kita, Ustaz Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan semoga salawat tersebut sambung kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman kelak. Amin. Alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan yang ke-7 dari nama-nama Allah Azza wa Jalla dalam kitab yang kita jadikan referensi, yaitu Fikih Asmaul Husna yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas nama Allah yang lainnya, yaitu Al-Alim dan Al-Khabir. Sebelumnya kita minta Sultan untuk membacakan protokol kajian supaya kita bisa tertib mengikutinya. Pada Sultan. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian kita pada hari ini, mari kita simak dulu tentang kajian online dari Zoom meeting pada hari ini. Yang pertama, untuk menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali. Yang kedua, mematikan fitur video dan menyalakan mic atau audio saat join dan saat kajian berlangsung. Yang ketiga, mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Yang keempat, sesi tanya jawab insya Allah akan ada dari kajian, dan kami berharap pertanyaan yang disampaikan untuk disesuaikan dengan tema pada hari ini. Kemudian pada ikhwan yang ingin bertanya langsung pada sesi tanya jawab nanti bisa mengulang kembali ke video dan audionya, dan silakan menggunakan tombol raise hand agar kami mengetahuinya. Sementara untuk akhwat, kami harapkan untuk mengirimkan pertanyaannya kepada kami melalui kolom chat yang nanti akan kami sampaikan pada Ustaz insya Allah. Yang terakhir, menghargai sesama dalam ketika kajian ini, dan kita semua berharap agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua, baik dunia maupun akhirat kelak. Amin. Amin. Demikian saja Bang Dodi, anak pembaca pada antum. Semoga khair. Jazakallahu khair wa taufiq. Alhamdulillah Ustaz telah bersama kita. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustaz untuk memulai kajian. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, baik di Oman maupun di Abu Dhabi ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nama Allah Al-Alim, kemudian insyaallah kita lanjutkan dengan Al-Khabir. Al-Alim adalah maha berilmu, maha mengetahui ya. Dan nama Al-Alim ini atau yang kaitannya dengan nama Allah yang bersifat ilmu datang lebih dari 150 ayat dalam Al-Qur'an, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Lebih dari 150 ayat yang menunjukkan ini sifat yang sangat menonjol pada Allah, yaitu memiliki ilmu ya. Dan Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya sifat Allah, sifat ilmu atau nama Allah Al-Alim menunjukkan bahwasanya Allah mencintai ilmu dan mencintai para ulama ya, karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melaksanakan konsekuensi dari nama-nama Allah, seperti innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala indah, maha indah, suka dengan keindahan. Contoh lagi, innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Allah itu rafiq, maha lembut, suka dengan kelembutan ya. Dan itu banyak, seperti Allah itu muhsin, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan ya. Di antaranya Allah Al-Alim, maha berilmu, dan Allah mencintai orang-orang yang punya ilmu. Oleh karenanya kalau kita baca dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah, pengagungan syariat terhadap ilmu dan ulama sangat besar. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, innama yada'u ilmahu inda man yuhibbuhu, faman ahabbal ilma wa ahlahu faqad ahabba ma ahabbahu Allah. Sungguhnya Allah meletakkan ilmunya kepada orang yang Allah cintai ya. Siapa yang cinta kepada ilmu,
dan cinta kepada ahli ilmu, maka sungguh dia telah mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, sifat ilmu, ya. Al-alim, ya. Juga dalam yang lain al-alim. Seperti alimul ghaibi dalam ayat surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada, ya. Ya, kalau al-alim ini isim fa'il, kalau ini sighah mubalaghah, ya, sebagaimana sering kita sampaikan, ya. Wazan fa'il lebih kuat daripada fa'il. Al-alim artinya maha berilmu. Maha berilmu. Adapun dalil tentang ilmu Allah, ya, dalil ilmu Allah. Ada dua sisi pendalilan. Yang pertama dalil naqli, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada namanya dalil aqli. Dalil aqli itu dari logika. Dalil logika. Sebentar, ya. Dalil akal, maka ada dua model pendalilan, yaitu dalil kelaziman, ya. Kemudian dalil kesempurnaan, ya. Dalil kelaziman, ya, kita tahu bahwasanya tidaklah Allah menciptakan kecuali dia sudah mengetahui apa yang dia mau diciptakan, ya. Tidaklah Allah menciptakan kecuali Allah tahu dulu, punya ilmu dulu tentang apa yang diciptakan. Sehingga adanya makhluk menunjukkan adanya sifat ilmu secara kelaziman, namanya dalil talazum, ya, dengan kelaziman. Kemudian juga tidaklah Allah berkehendak, ya. Sehingga apa? Sehingga makhluk bermodel-model, bervariasi, kecuali didahului oleh ilmu. Yang ketiga, tidaklah Allah setelah mencipta kecuali tahu tentang ciptaannya. Nah, kalau kita perhatikan ini tiga pendalilan, satu dalil kelaziman, 1, 2, 3, ya. Jadi tidaklah Allah menciptakan kecuali Allah tentang apa yang diciptakan. Ini kelaziman sebelum penciptaan. Ini sebelum penciptaan. Pasti Allah sudah tahu apa yang akan dia ciptakan, ya. Yang kedua, ya, jadi kalau makhluk tersebut sempurna, ya, karena kita lihat makhluk sempurna. Makhluk ini apa? Sempurna. Bukan seperti manusia bikin mobil rusak, bikin ini salah, itu salah. Enggak, ciptaan Allah semuanya sempurna. Sampai lalat juga sempurna. Lalat sempurna, nyamuk sempurna, bumi dengan kesempurnaannya, semuanya sempurna, ya, dengan unsur-unsur. Ini menunjukkan yang cipta punya ilmu. Sisi pertama. Sisi kedua, dari sisi varian banyak sekali dalam alam semesta ini. Ada varian manusia, varian hewan dengan varian yang begitu banyak, ya. Lebah saja bermacam-macam, semut bermacam-macam, bunga bermacam-macam.
yang semuanya diciptakan dengan mutqan, dengan itqan. Dari sisi adanya variasi ini menunjukkan Allah punya kehendak. Allah punya kehendak. Berarti kan Allah ingin bentuk begini, berarti Allah punya kehendak. Kalau Allah nggak punya kehendak, mungkin bentuknya sama semua. Ketika varian itu banyak, berarti Allah punya kehendak untuk menciptakan berbagai macam varian tersebut. Dan ini menunjukkan ilmu. Allah punya kehendak untuk bikin yang begini, Allah punya kehendak. Ini semuanya ilmu, menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil kelaziman 1 dan 2 berkaitan dengan sebelum diciptakannya makhluk. Yang berikutnya, setelah Allah ciptakan makhluk, ya jelas Allah tahu tentang apa yang Allah ciptakan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala ya'lamu man khalaq." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Kata Allah, bukankah yang menciptakan tahu apa yang dia ciptakan? Bukankah yang menciptakan tahu apa yang dia ciptakan? Ini jelas, logika sangat jelas. Ya, Allah yang menciptakan kita, Allah tahu tentang kita, apa yang kita lakukan semua Allah tahu. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang berguguran kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Kenapa? Karena itu daun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hewan di dasar lautan yang kelaparan kecuali Allah tahu, karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu virus pun yang tersebar, Allah tahu bagaimana kondisi virus tersebut. Dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lam man khalaq, bukankah yang menciptakan tahu tentang apa yang dia ciptakan. Makanya ada sebagian ulama membawa sebuah kisah tentang seorang yang mencoba mengajarkan ateis kepada murid-muridnya. Dia mengambil sebuah toples, kemudian diisi daging. Dia mengatakan, "Wahai murid-murid, mungkin anak SD, tingkatan anak SD, ini toples kosong, enggak ada makhluk di dalamnya, cuma ada daging. Besok saya Pak Guru akan menciptakan makhluk dalam toples ini. Tunggu ya." Akhirnya dibiarin atau beberapa hari sehingga membusuk, maka muncullah belatung-belatung ya, ulat-ulat dari daging tersebut ya. Maka Bang, lihatlah saya sudah menciptakan ulat-ulat ini. Maka ada seorang anak yang cerdas, dia mengatakan, "Wahai Pak Guru, kalau Anda yang menciptakan ulat-ulat tersebut, Anda harusnya tahu berapa jumlah ulat-ulat tersebut, terus jantannya berapa, betinanya berapa. Anda harusnya tahu." Fabuhital ladzi kafar, maka orang kafir tersebut, ateis tersebut akhirnya terdiam. Ya, karena kalau dia ciptakan, dia harus ngerti ini ciptaan dia kok. Ciptaan dia berarti dia tahu jumlahnya berapa, jantannya berapa, betinanya berapa. Ini secara dalil akli, secara logika menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya ilmu. Yang kedua, kita masuk pada dalil disebut dalil kesempurnaan atau dikenal dengan dalil kamal. Dalil al-kamal ya. Bahwasanya secara kesempurnaan perbandingan ini menggunakan kias ya. Maka Allah itu punya ilmu dengan dua model pendalilan. Yang pertama disebut dengan kias aulawi. Kiasun aulawi. Lebih tentu lebih utama. Ini sisi pendalilannya bagaimana? Kita dapati manusia berilmu. Manusia berilmu. Sementara Allah lebih sempurna dari manusia, maka Tuhan lebih utama berilmu. Maka Tuhan lebih utama berilmu. Kemudian yang kedua, dengan satu istilah namanya faqidus syai' la yu'ti. Kalau tidak punya, tidak bisa memberi. Tidak bisa memberi. Nah, kita tahu manusia punya ilmu. Siapa yang kasih ilmu? Allah. Kata Allah, "Ma utitum minal ilmi illa qalila." Manusia punya ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Nah, kalau manusia saja punya ilmu, berarti Allah pasti punya ilmu, karena Allah yang memberikan ilmu tersebut. Nah, ini namanya dalil akli, dari logik bahwasanya Allah adalah zat yang maha berilmu dari sisi kelaziman maupun dalil kesempurnaan.
Adapun dalil dari naqli Al-Qur'an dan Sunnah itu dalil naqli. Maka tadi kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala lebih dari 150 ayat tentang sifat ilmu. Banyak sekali ya, banyak sekali. Mungkin kita akan bacakan sebagiannya. Yang intinya ilmu ini ya, ilmu Allah ini intinya memiliki beberapa ciri ya. Yang pertama adalah tidak didahului oleh kejahilan. Kemudian yang kedua, tidak ditimpa dengan kelupaan. Kemudian ilmunya meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu ini bisa artinya ya, segala sesuatu maksudnya yaitu apa namanya, yang akan terjadi, seluruh yang akan terjadi Allah tahu. Kemudian seluruh yang sedang terjadi, seluruh yang telah terjadi, kemudian seluruh yang tidak terjadi, jika terjadi seperti apa, maka Allah tahu. Allah tahu. Nah ini dalil naqli lebih dari 50 ayat, sangat banyak sekali ciri sifat ilmu. Tapi kita bisa dari dalil tersebut kita bisa tahu tentang ciri-ciri sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Ciri-ciri pertama adalah tidak dilahului oleh kejahilan. Yang kedua tidak dilahului dengan kelupaan. Yang ketiga ilmunya meliputi segala sesuatu. Beda dengan manusia didahului dengan kejahilan ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak punya ilmu sedikit pun, enggak ngerti. Gimana punya ilmu sementara otak belum berkembang, sarana untuk mendapatkan ilmu enggak ada, mata belum bisa melihat, telinga belum bisa mendengar, mulut tidak bisa berbicara. Itu corong-corong ilmu, salah ilmu. Bagaimana punya ilmu? La ta'lamuna syai'an. Kalian tidak tahu apa-apa. Bodoh, kita semua dulu jahil. Kemudian setelah itu wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida. Allah membuat kebaikan pendengaran, penglihatan dan hati. Inilah 3 sarana untuk meraih ilmu, dengan melihat orang mencerna, dengan mendengar Allah orang mencerna, dengan merenungkan. La'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Itu manusia didahului oleh kejahilan. Yang kedua, jadi kita bilang adapun manusia, adapun makhluk didahului dengan kejahilan. Kemudian tadi firman Allah, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Baik, yang berikutnya tidak ditimpa dengan kelupaan. Kata Allah, ma rabbuka nasiya. Wa ma rabbuka nasiya. Dan Rabbmu tidak lupa.
tidaklah lupa. Adapun makhluk lupa. Lupa, secara apapun lupa. Nabi SAW pernah lupa. Kata Nabi SAW ketika lupa solat, sehingga solat duhurnya 2 rakaat atau solat asarnya 4 rakaat, kata Nabi SAW, innama ana basyarun ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni. Sungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Saya lupa seperti kalian. Kalau saya lupa, maka ingatkanlah saya, kata Nabi SAW. Ini dalil bahwasanya manusia lupa. Adapun Allah, wa ma rabbuka nasiyah. Ya. Wa ma kana rabbuka nasiyah. Wa ma kana rabbuka nasiyah. Wa ma kana rabbuka nasiyah. Ya. Adam alaihissalam, lihat, sebagaimana Nabi ceritakan, diberi ilmu, diberi umur 1000 tahun. Tanya, ya Allah, saya umur berapa? 1000 tahun. Terus Allah keluarkan zuriyahnya, Allah perlihatkan tentang roh-roh keturunannya, sampai dia melihat Nabi Daud alaihissalam. Dia terpesona, kata Allah, ya Allah, ini siapa? Kata Allah, itu cucumu Daud. Kata Nabi Adam, berapa umurnya? Kata Allah, 60 tahun. Kata Nabi Adam, ya Allah, berikan 40 tahun dariku untuknya. Maka diambillah 40 tahun dari Nabi Adam, diberikan kepada Daud, sehingga Daud meninggal umur 100 tahun alaihissalam. Adam ketika berumur 960 kurang 40, 960, datang malaikat maut ingin mencabut nyawa. Dia bilang, belum saatnya, umurku 1000. Maka dikatakan, bukankah kau telah menghadiahkan 40-nya buat Nabi Daud? Kata dia, enggak ada. Dia lupa. Sudah. Dia ngomong itu berapa, mungkin 900 tahun yang lalu, dia kasih umurnya kepada Nabi Daud. Kita jangankan 900 tahun yang lalu. Seminggu yang lalu kita udah lupa, apalagi 900 tahun yang lalu. Nabi Adam alaihissalam secerdas apapun, dia lupa. 900 tahun yang lalu atau mungkin 950 tahun yang lalu, dia pernah menghadiahkan umurnya kepada Nabi Daud. Berjalan dengan waktu, kita ini sekarang, Masya Allah, saya ketemu orang, Ustaz masih ingat gini? Waduh, saya sudah nggak ingat. Ustaz, waktu ketemu di sini, nggak ingat. Waduh, ketemu sebentar, saya nggak ingat. Kalau kita ketemu, kita ke restoran makan bareng, ya mungkin saya ingat. Tapi kalau cuma ketemu ngobrol, harus sulit. Orang terlalu banyak ketemu saya bilang, mohon maaf ya. Otak kita nggak kuat untuk mengingat itu semua. Tapi lihat Adam alaihissalam, ya 19 tahun yang lalu dia hadiahkan, atau 19 tahun kurang lebih menghadiahkan umurnya kepada Nabi Daud, dia lupa. Ketika mau ambil nyawanya, dia menentang. Kata Nabi SAW, nasiya Adam wa nasiyat dzurriyyatuhu. Adam lupa dan anak-anak keturunan juga lupa. Jadi adapun Allah, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidaklah lupa. Adapun yang berikutnya, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Beda dengan ilmu manusia. Ilmu manusia, adapun manusia sedikit ilmunya, sedikit, dan melalui tahapan. Itu pun melalui tahapan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ayat ini dalam surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ar-ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh dari urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Tentang ruh kalian enggak tahu. Ruh hadir di hadapan kita. Ilmu kita enggak sampai untuk bisa meneliti ruh, ya, dalam tubuh kita ini bagaimana, kita enggak tahu. Makanya mereka tanya, ya Muhammad, terangkan kepada kami tentang ruh. Kata Nabi, qulir ruhu min amri rabbi, itu urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak tahu tentang ruh kalian yang ada dalam tubuh kalian. Terbuat dari unsur apakah? Bagaimana dia mengalir dalam tubuh, bagaimana caranya, kok bisa keluar, ya. Gemuk atau kurus, warnanya apa, nggak ada yang tahu. Padahal selalu bersama kita, ilmu kita sangat terbatas. Makanya Allah mengatakan, wa ma utitum minal ilmi, kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Hanya sedikit. Lihat sekarang kita nggak usah jauh bicara tentang corona, yang jelas dampaknya jelas, orang meninggal, orang ini. Analisa berubah-ubah, obat ini, sampai sekarang nggak ketemu obatnya. Nggak ketemu obatnya, enggak lah, seorang yang kuat tiba-tiba sakit, orang yang biasa-biasa ternyata nggak apa-apa. Nggak jelas, sampai sekarang belum jelas. Obat yang jelas, obatnya tek, nggak ada, semua masih coba-coba, semuanya masih praduga, semuanya masih analisa. Analisa inilah vitamin lah, apalah, nggak jelas sampai sekarang. Sudah hampir 2 tahun. Ya. Ilmu manusia sangat terbatas. Ilmu manusia sangat terbatas. Itu pun dia peroleh dengan tahapan. Belajar dulu,
sedikit demi sedikit Allah bukakan sedikit, akhirnya dia mulai ketemu ini, menemukan ini, sedikit Allah kasih. Dari primitif kemudian tambah ilmu sedikit demi sedikit. Ya, dimulai dari kejahilan, ditimpa dengan kelupaan, kemudian didapati dengan tahapan sedikit demi sedikit. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala langsung sempurna dan Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya Allah, rahmatmu meliputi segala sesuatu. Dan ilmu juga meliputi segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in, Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Di antara ayat yang menakjubkan tentang ilmu Allah meliputi segala, perhatikan ayat ini dalam surat Al-Hadid. Wa huwal akhir, huwal awwal wal akhir, kata, perhatikan ya. Dalam surat Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Katalah dialah al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha pertama, maha terakhir, yang paling atas, yang paling dalam, yang dia ilmunya meliputi segala sesuatu. Al-awwal yang maha pertama. Al-akhir yang maha terakhir. Al-zahir, kata Nabi, alladzi fawqaka syai'. Nabi yang menafsirkan, yang tidak ada yang paling atas. Teratas. Wal batin, yang paling dalam, yaitu yang paling dalam, tidak ada yang tersembunyikan baginya. Tidak ada yang tersembunyikan. Nah, Allah mengumpulkan empat sifatnya, awal, akhir, zahir, batin. Sehingga kesimpulannya, ini kesimpulannya, wa huwa bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kenapa? Jika Allah, jadi Allah meliputi dari sisi zaman dan tempat. Ya. Ini ayat 4 ini menunjukkan Allah meliputi sisi zaman dan tempat. Ya. Zaman dan tempat. Kalau Allah bukan al-awwal, ternyata Allah tercipta, waliyadzubillah, berarti ada yang sebelum Allah, Allah tidak tahu. Kalau Allah bukan yang terakhir, berarti ada yang setelah Allah, Allah tidak tahu. Tapi ketika Allah dia yang awal, yang terakhir, maka semua yang ada di antara keduanya Allah tahu. Kalau ada yang di atas Allah, Allah tidak tahu apa yang di atas dia. Kalau ada yang lebih detail, Allah tidak tahu, maka Allah tidak tahu tentang yang lembut tersebut. Tapi Allah al-zahir, al-batin. Dia yang paling atas dan dia yang paling dalam, yang paling ngerti tentang semua yang ada di dalam. Dia ngerti. Dari sini kita tahu bahwasanya Allah meliputi ilmunya, meliputi segala sesuatu. Makanya ayat ini ditutupi dengan wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia mengetahui segala sesuatu karena semua ini ciptaan Allah, dan Allah yang awal dan Allah akhir. Sehingga semua yang ada di antaranya Allah tahu. Seperti kita sekarang tahu perkara di sini. Sebelum kita nggak tahu karena kita dulu nggak ada. Kita cuma dapat berita. Kalau nggak ada berita nggak tahu. Karena kita bukan al-awwal. Beda dengan Allah. Allah al-awwal. Semua yang terjadi setelahnya dia tahu. Ya. Dia bahwasanya Allah Maha kuasa atau Maha berilmu tentang segala sesuatu. Taib. Jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu, seluruh yang akan terjadi, ya, seluruh yang akan terjadi, dan bahkan Allah catat dalam Lauhil Mahfuz. Allah tahu semua akan terjadi. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Dalam surat Al-Hadid kata Allah, tidak ada satu musibah yang menimpa di bumi atau menimpa diri kalian illa fi kitabin, kecuali sudah tercatat di Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Sebelum kami eksekusi di alam nyata, Allah sudah mencatatnya. Allah juga mengetahui seluruh yang sedang terjadi, yang terjadi sekarang. Kata Allah, wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Daun yang tidak bernyawa, yang tidak dibebani, bukan mukallaf, tidak dibebani untuk beribadah salat 5 waktu, tidak berzakat, enggak. Benda, daun. Allah tahu tentang daun tersebut, bagaimana tentang manusia. Allah tahu gerak-gerik hati seseorang. Allah tahu. Allah tahu lirikan mata seseorang. Kita sekarang sedang melirik sana kemari, sedang melihat apa, Allah tahu dan Allah catat.
malaikat catat seluruhnya. Kemudian juga Allah tahu seluruh yang telah terjadi. Apapun yang telah terjadi Allah tahu. Makanya Allah kabarkan kepada Nabi SAW tentang masa lalu, tentang kisah Nabi Nuh. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Ketika Allah menceritakan kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad, kata Allah, ma kunta ta'lamuha, kau sebelumnya tidak tahu hai Muhammad tentang kisah Nabi Nuh. Ya, wala qaumuka, dan kaummu pun tidak pernah tahu, tapi aku ceritakan kepada engkau. Kemudian yang menakjubkan, Allah juga tahu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi seperti apa, Allah tahu. Dan ayat yang ini menunjukkan, ayat ini banyak. Jadi tidak terjadi, tapi kalau terjadi seperti apa, Allah tahu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walau ruddu la'adu limanuhu an. Kalau mereka dikembalikan dari neraka ke bumi, mereka akan bermaksiat kembali. Mereka tidak terjadi mereka kembali ke dunia. Tapi Allah bilang seandainya penghuni neraka dikembalikan ke dunia, mereka akan maksiat lagi. Walau ruddu la'adu limanuhu an. Wala kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kata Allah, kalau mereka ikut keluar orang munafik, ikut perang bersama kalian, mereka hanya bikin kekacauan. Tapi mereka tidak keluar. Mereka tidak keluar, kenyataannya mereka tidak keluar perang bersama para sahabat. Tapi kata Allah, seandainya mereka ikut, akan kejadian begini-begini. Jadi Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi. Kalau terjadi seperti apa, Allah tahu. Walau kana fihi ma'alihatun illa Allah la fasadata. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya di langit dan bumi itu ada tuhan-tuhan selain Allah, maka akan rusaklah langit dan bumi. Akan terjadi kekacauan. Akan terjadi pertikaian di antara tuhan-tuhan. Kalau makanya Tuhan cuma satu, maka langit dan bumi tenang. Ya, tidak terjadi kerusakan. Seandainya ada Tuhan dua atau tiga, sama-sama menciptakan bumi, sama-sama menciptakan langit, sama-sama berkuasa, maka akan terjadi pertikaian di antara mereka. Ya. Kata Allah, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum muridun, dalam surat Al-Anfal. Kalau Allah tahu kebaikan ada pada diri mereka, la asma'ahum, Allah akan menjadikan mereka mendengar tentang ayat-ayat Allah dan mereka akan beriman. Walau asma'ahum la tawallaw, kalau mereka pun dibuat mendengar ayat-ayat Allah, mereka akan berpaling. Ini semua dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tahu tentang perkara-perkara yang tidak terjadi. Seandainya terjadi seperti apa, maka Allah pun tahu. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang mengenai sifat ilmu. Dan ini ketika kita tahu Allah Maha mengetahui segala sesuatu, seharusnya menumbuhkan ketakwaan kepada diri kita, ya. Karena kita tahu Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di antara sesuatu yang Allah ketahui tersebut adalah apa yang kita ucapkan, ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang terucap kecuali malaikat raqib dan atid mencatat. Di antara yang Allah tahu adalah pandangan kita. Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui lirikan pandangan mata. Wa ma tukhfi sudur, Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada. Ini semua diketahui oleh Allah. Pandangan kita melihat gadget, kita melihat komputer, kita melihat HP, liar mata kita melihat yang haram, melihat ini, melihat keelokan tubuh wanita. Apa saja yang kita lihat, semua terekam, tercatat. Allah tahu apa yang sedang kita lihat. Yang sedang kita lihat sekarang, Allah tahu apa yang sedang kita lihat. Ya. Mau seorang sembunyi dalam kegelapan, dia tutup pintu, dia turunkan khardan, tetap saja Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Ya. Sebagian orang berbicara seenaknya. Ya. Ngomong sana, ngomong sini, bikin YouTube sembarangan, gabung sana, gabung sini, mencela. Silakan kau mencela, silakan kau nyusun, silakan kau ngomong. Allah tahu tentang omonganmu. Ma yalfidhu min qaul. Tidak ada satu ucapan pun kecuali dicatat. Apapun terbetik di hatimu, rencana baik, rencana buruk, riya, sombong, angkuh, Allah tahu. Ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, dan Allah tahu apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Allah mengatakan yauma tublas sarair, hari di mana rahasia akan dibongkar. Hari di mana rahasia akan dibongkar. Oleh karenanya perkataan ini dari Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti dinukil oleh Syekh Abdul Razak. Dia berkata, ajma'al ulama ala annahu akbaru wa'idin wa a'zamu zajirin nazala minas sama' ila al-ardi wa darabu lidzalika mathalan. Yaitu kata beliau, para ulama telah sepakat kondisi seorang mengetahui Allah Maha mengetahui segalanya merupakan faktor terkuat untuk menghalangi dia dari melakukan maksiat. Kemudian para ulama membuat perumpamaan. Walillahil matsalul a'la. Allah perumpamaannya tentu lebih tinggi, ya. Contoh, seandainya kita tahu di atas muka bumi ada seorang raja yang sangat zalim. Raja yang zalim, suka membunuh, ya. Kalau ada yang melanggar peraturannya dia akan bunuh. Dan dia punya pasukan yang kuat, ya.
Ya, dan macam-macam ya. Tidak ada yang berani misalnya wa haula hadzal malik banatuhu wa nisa'u wa jawarihi ayahturu bi bali ahadin min ulaikal hadirin majlis hadzal malik an yakum bi ribah. Sementara di samping raja tersebut ada anak-anaknya, putri-putrinya, ada istrinya, ada budak-budaknya. Adakah yang berani mengganggu istrinya, anaknya, budak-budaknya? Enggak ada yang berani. Karena tahu raja bengis. Raja bengis. Ya. Seandainya dikatakan kepada penduduk negeri, sungguhnya raja tersebut yabitu aliman bi kulli ma yaf'alunahu. Ternyata raja tersebut punya alat, dia tahu semua yang kalian lakukan, semuanya ada kamera tersembunyi, semua HP disadap, semua komputer disadap, di rumah ada alat sadap semuanya. Kira-kira bagaimana rakyat semuanya akan tenang dan beradab? Kenapa? Karena mereka tahu sang raja ini yang bengis ini tahu semua yang mereka lakukan. Tidak ada yang berani. Semuanya, HP-nya dimasukin chip, badannya dimasukin chip, semuanya ya. Apa yang dibicarakan ke data, apa yang dia lihat semua ketahuan semuanya. Kira-kira bagaimana rakyat yang model penguasanya seperti ini, semuanya pasti takut. Ya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya lebih daripada segala ini. Dialah pencipta langit dan bumi. Dialah Al-Malikul Jabbar, ya. Ya. Dan Allah sudah mengabarkan hampir setiap ayat lembaran Al-Qur'an kita buka ada firman-Nya wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Maka tentunya ini adalah akbar zajir, kata Syekh Muhammad Al-Mishinqiti rahimahullah, perkara yang paling buat kita takut bermaksiat adalah Allah Maha mengetahui. Apa yang kita lakukan ini ada historinya. Meskipun kita sudah hapus historinya di laptop, di HP, ada historinya tidak akan pernah terhapuskan kecuali Allah berkehendak. Dan ini semua akan dibongkar ya, histori tersebut. Ibnu Rajab bercerita tentang ada seorang laki mengajak seorang wanita untuk berzina. Ya. Kemudian dia menyuruh wanita tersebut untuk kunci pintu. Ya. Kemudian lelaki setelah semua dikunci, lelaki tersebut bilang sama perempuan tadi, semua sudah dikunci. Sudah. Tinggal berzina. Adakah pintu yang belum terkunci? Kata sang wanita tersebut, ada pintu belum terkunci. Pintu apa yang belum kau kunci? Al-babul ladzi baina wa baina Allah. Itu pintu antara kita dengan Allah. Lelaki tersebut akhirnya tidak berani. Allah musta'an. Jadi ketika seorang tahu Allah Maha mengetahui segalanya, maka dia akan beradab di hadapan Allah. Dia tidak boleh bermaksiat, dia akan amanah, dia akan jujur ya, karena dia tahu senantiasa diawasi 24 jam. Dan itu kita logikakan kalau kita di rumah kita merasa seluruh HP kita ada chipnya, semuanya kartu ATM ada chipnya, tubuh kita dipasang chip misalnya, kamera di mana-mana, alat pendengar, alat penyadap di mana, mau kita mau macam-macam. Enggak berani macam-macam. Karena kita tahu kita diawasi oleh raja atau penguasa misalnya. Nah, sudahkah kita menghadirkan diri kita diawasi oleh Rabbul Alamin? Ngomong kosong. Kalau kita bilang kita menghadirkan selalu, kita tidak akan berubah. Tapi kita sering lalai. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khabir. Al-Khabir. Al-Khabir secara sederhana, ya, gampangannya beginilah. Al-Alim, Maha berilmu. Di dalamnya ada Al-Khabir. Al-Khabir yaitu Maha ilmu detail, ilmu yang detail. Ilmu tentang perkara-perkara yang detail. Jadi Al-Khabir bagian daripada Al-Alim. Saya ulangi, Al-Khabir bagian daripada Al-Alim. Cuma dia irisan. Dia adalah irisan dari sifat Al-Alim. Ya. Al-Khabir menunjukkan makna yang lebih spesifik, yaitu mengetahui perkara-perkara yang lebih detail. Kalau bahasa kita, Al-Khabir itu artinya pakar. Keahlian disebut khibrah. Ada seorang yang misalnya dia selalu ngotak-ngatik, dia misalnya tukang bengkel, dia ngotak-ngotik mobil ini tertentu, dia pakar benar, dia tahu ini kesalahannya. Jadi bilang khabir. Hadza khabirun bisayarat. Ini orang pakar dalam mobil-mobil, secara mobil-mobil dia ngerti. Kenapa? Dia punya khibrah, dia punya pengalaman. Sudah bertahun-tahun, dia tahu penyakitnya begini, obatnya begini, dia ngerti. Ya. Pakar kalau bahasa kita. Khabir itu maksudnya secara bahasa artinya pakar.
Nah, Allah Subhanahu wa taala khabir karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu secara detail-detailnya kita. Ya, secara detail Allah tahu onderdil kita, Allah tahu sifat-sifat kita, Allah tahu jiwa yang Allah ciptakan bagi kita, Allah tahu semuanya. Maka Allah tahu kita secara detail. Lirikan mata kita secara detail Allah tahu. Ya. Dosa kita secara detail Allah tahu. Ketaatan yang kita lakukan secara detail Allah tahu. Makanya Allah ingatkan akan ini. Contoh Allah sebutkan tentang misalnya menundukkan pandangan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Contoh kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minin," katakanlah kepada lelaki beriman, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum, dan mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, ini lebih baik, lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah khabir tentang apa yang mereka kerjakan. Ketika Allah berbicara tentang pandangan, Allah menggunakan kata khabir. Sebenarnya alim juga sama, alim, cuma kalau khabir lebih detail, lebih spesifik. Allah Maha mengetahui lirikan mata, benar. Tapi ketika Allah sebutkan khabir, yaitu lebih spesifik. Kenapa? Ketika seorang mengumbar pandangannya, temannya mungkin tidak tahu, di depan dia lihat sesuatu, temannya depan tidak tahu. Istrinya pun tidak tahu ketika dia melihat sesuatu. Dia melihat sesuatu, melihat aurat yang terbuka, istri depannya tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu lirikannya meskipun hanya sedetik, meskipun hanya setengah detik. Karena Allah khabir, Allah tahu apa yang dia buka, apa yang dia browsing, apa yang dia scroll, Allah tahu semuanya. Ini sederhana ya. Sehingga Allah menggunakan kata khabir. Allah tahu secara detail apa yang kau lihat. Ya. Ini makanya didatangkan dengan khabir. Bisa jadi kita ngobrol sama teman, kemudian kita ngelirik hal yang haram, terus kita kembali lagi, teman kita nggak tahu. Tapi Allah tahu. Kata para ulama, kau melirik yang haram sebelum kau kedipkan matamu sudah tercatat. Sebelum kau palingkan pandanganmu sudah tercatat. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Khabir. Al-Khabir. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Khabir, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah tuh tahu sangat detail. Saya ingin bacakan ayat tentang Al-Khabir. Ya. Bahwasanya Al-Khabir itu berkaitan dengan hal-hal yang sangat detail. Contoh, Allah berbicara tentang dosa-dosa. Kata Allah dalam beberapa ayat, "Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira." Dan cukuplah Tuhanmu yang Maha mengetahui, Maha melihat dosa hamba-hambanya. Ketika Allah bicara tentang dosa, Allah mengatakan khabira. Allah tahu tentang dosamu secara detail. Allah tahu. Meskipun kau sembunyikan dosamu dalam relung hatimu yang paling dalam, kalau kau sombong, kalau kau angkuh, kalau kau riya, Allah tahu karena Allah mengetahui dosa secara detail. Allah mengetahui dosa secara detail, maka seorang waspada. Ya. Secara Allah mengatakan wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui segala perbuatan kalian sedetail-detailnya. Allah Maha teliti. Di antara bukti Allah Maha teliti, perhatikan. Baik maksiat maupun ketaatan. Allah Maha teliti. Contoh sederhana, Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan surga bagi mujahidin, Allah jadikan 100 level. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati mi'ata darajatin addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajataini kama baina samil ard. Sungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan level khusus untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Sampai ketika Allah membuat level orang berjihad sampai 100 level, artinya Allah detail, ini jihadnya seperti ini, dia seperti ini, Allah detail. Jadi kalau kita tahu Allah detail, tahu dengan detail, kita nggak usah sedih. Kita melakukan suatu, orang tidak tahu, nggak ada masalah. Allah tahu kok, jangan khawatir. Anda punya niat baik, tidak keterusan, tidak tercapai, Allah Maha tahu. Niat baik tersebut tercatat secara detail, Meskipun Anda nggak ungkapkan, Allah tahu secara detail. Jadi kalau kita tahu Allah tahu secara detail, kita nggak usah khawatir tentang amalan kita nggak diketahui oleh orang, nggak ada masalah. Allah Maha tahu. Sebaliknya kita waspada. Kalau kita bermaksiat meskipun orang tidak lihat, Allah tahu secara detail. Demikian juga Allah saking detailnya Allah tahu apa yang pantas buat hamba-hambanya.
Kata Allah, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir innahu kana bi'ibadi khabiran basira." Sungguhnya Allah melapangkan hartanya dan menyempitkan harta kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Kenapa? Innahu kana bi'ibadi khabira. Allah Maha tahu, khabir tentang hamba-hambanya. Allah tahu kamu hartanya pas sekian. Kamu diuji sekian. Allah Maha tahu, kita sedang bermuamalah dengan Tuhan yang Maha ahli. Oleh karenanya kata Allah, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard." Kalau Allah bentangkan harta sebanyak-banyak di muka bumi, maka manusia akan melakukan kezaliman. Ya. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tetapi Allah turunkan biqadari ma yasha. Allah turunkan sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki rezeki tersebut. Kenapa? Innahu bi ibadihi khabirun basir. Karena Allah khabir terhadap hamba-hambanya. Allah tahu nih pantas sekian, pantas sekian. Ya. Makanya di antara kalau kita tahu Allah khabir, ya, maka kita juga bisa bersabar ketika ditimpa dengan musibah. Karena kita tahu yang kasih kita musibah ini khabir, pakar. Ibarat kita, kalau sakit kita datang kepada dokter yang pakar, kita tenang. Oh, dokter ngerti kok. Dia periksa, oh obatnya ini. Kita yakin, kita husnudzan aja dikasih obat sekian kita minum. Dia bilang minum sebulan, minum 2 bulan, kita jalanin. Di sini kita nggak tahu ini obatnya apa, kita jalanin aja. Kenapa? Kita tahu ini dokter khabir, pakar dalam pengobatan. Nah demikian juga ketika kita ditimpa dengan musibah. Allah Subhanahu wa taala Maha khabir tentang diri kita. Dia tahu berapa banyak musibah yang harus kena kepada kita, berapa takarannya, berapa kali dalam setahun, ya. Level dan kualitas musibah tersebut Allah tahu. Ini yang terbaik bagi kita, maka seorang kalau tahu Allah khabir, maka dia menghadapi musibah dengan tenang. Ya. Ini semua ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, penjelasan singkat tentang Al-Khabir. Dan jadi intinya Al-Khabir adalah irisan daripada Al-Alim. Al-Alim lebih umum, Al-Khabir lebih khusus. Al-Khabir berkaitan dengan perkara-perkara yang detail, perkara-perkara yang pelik. Ya, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Jazakallahu khairan Barakofik atas kajian yang telah disampaikan. Alhamdulillah kita telah membahas 2 nama Allah yang saling berkaitan, yaitu tentang Al-Ilm dan Al-Khabir. Sementara ada beberapa pertanyaan, tapi kita bisa mulai dari yang Zoom, Ustaz, dari akun Asraf Abu Fikar Kudri. Aki. Makasih Mas tadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz nyampein kalau untuk memandang yang haram sebelum mata berkedip itu sudah tercatat, Ustaz. Ya. Terus ada dari Rasulullah SAW bahwa untuk memandang yang haram itu tidak sengaja, dengan tidak sengaja, tapi untuk yang pertama kali itu bagi kita itu maksudnya gimana ya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Nabi SAW berkata, "Lakal ula ya Ali, lakal ula wa laysat lakal tsaniyah." Wahai Ali, bagimu pandangan yang pertama dan haram bagimu pandangan kedua. Artinya kalau seorang tidak sengaja dia palingkan langsung, tercatat sebagai ketaatan. Tercatat tetap aja, tapi tercatat sebagai apa? Ketaatan. Tapi kalau dia ngelihat, kemudian dia melirik dan dia memperhatikan, ya itu dosa, ya. Jadi kalau pandangan pertama kita segera palingkan, itulah pahala. Itulah pahala. Tetapi seorang jangan kemudian menjerumuskan dirinya dalam pandangan yang haram. Jangan dia duduk misalnya di depan mall, kemudian dia astagfirullah. Itu namanya dia itu namanya sengaja masangkan diri untuk melihat yang haram. Ini maksudnya kalau nggak sengaja kita lagi pingin lihat sesuatu, qadarullah muncul sesuatu yang tidak benar, maka kita bilang astagfirullah, kita berpaling, maka itu dicatat sebagai kebaikan. Adapun pandangan kedua, kita sengaja untuk lihat kembali, maka hukumnya haram. Atau kita melotot lama, sama hukumnya haram. Harusnya kita melihat sekilas kemudian kita balik. Karena kalau sudah lama, maka itu akan terbias dalam hati kita. Kalau cuma sekilas, langsung kita balik, akan ada bias tapi akan hilang. Akan ada bias di hati, kemudian dihilangkan oleh Allah, kemudian Allah gantikan dengan cahaya keimanan. Tapi kalau kita melotot lama terbias. Sehingga muncullah sering timbul namanya apa ya? Orang bilang apa? Ini kadang-kadang safar, jadi cinta lokasi. Cinta lokasi, orang pergi bersafar sama temannya, sama ini, ketemu dengan orang, lihat, senyum, akhirnya suka dia lupa istrinya, dia lupa. Dia suka, pulang ke rumah sudah terbiasa. Tapi kalau dia tundukkan pandangan sejak awal, dia berbicara tanpa harus memandang orang tersebut. Mungkin tahu ini perempuan cantik, tapi dia tundukkan pandangan. Allah ada terbiasa, dia tidak bisa pungkiri, tapi akan hilang. Akan hilang kemudian digantikan dengan cahaya. Tapi kalau dia sengaja melihat, dia menikmati kecantikan tersebut, sudah selesai, haram. Sehingga terbiasa dalam hatinya. Jadi intinya kalau pandangan pertama segera kita palingkan, tercatat sebagai
pahala. Tapi kalau kita ulangi lagi ya dosa. Allah alam bisawab. Setelah Ustaz Taufik, pertanyaan berikutnya di Zoom chat dari akun Reno di Jombang. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau manusia penuh dengan sifat kelupaan, penuh dengan kelemahan, jika dipikir dengan logika manusia tidak akan mampu masuk surga karena setiap detik manusia bisa hilang. Apakah dengan hanya mengandalkan taubat manusia bisa masuk ke surga, Ustaz? Jazakallahu Ustaz. Kita benar kalau kita melihat kemampuan kita nggak pantas masuk surga, nggak pantas. Amal malas, maksiat sering, ibadah juga malas-malasan, harta pelit, tidak mau sedekah, baca Quran sambil ngantuk-ngantuk setengah tidur ya. Dan macam-macam lah, kita ini nggak pantas, memang nggak pantas. Ibadah kita nggak ada apa-apanya ya. Tetapi kita kan punya Tuhan yang maha pengampun, maha baik, amal sedikit dikasih pahala besar, maha penerima tobat ya. Kalau dari sisi rahmat Allah, maka kita bisa saja masuk surga tapi dengan rahmat Allah. Tapi kalau mengandalkan kemampuan kita, memang kita tidak pantas. Kita tidak pantas. Jadi kalau bertanya apakah kita masih bisa masuk surga, kita bilang ya, semua mungkin masuk surga, tapi tidak bisa mengandalkan amal dia ya. Dia hanya bisa mengandalkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka seorang berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bersalah, dia segera bertobat kepada Allah, maka itu yang memungkinkan seseorang untuk masuk surga ketika dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari akun Amirza Ustaz di Oman. Silakan, Amirza. Apakah manusia diciptakan lebih dahulu ataukah malaikat? Jika malaikat lebih dahulu, bagaimana mereka mengetahui bahwa manusia akan berbuat kerusakan di muka bumi sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Zahirnya malaikat lebih dahulu. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jan mim marijim min nar, wa khuliqa Adam mimma wasifa lakum." Malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian jin diciptakan dari nyala api dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan dalam Al-Qur'an, dari tanah. Adapun malaikat mengetahui bahwasanya ataja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau menjadikan di atas muka bumi orang yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Ini ada beberapa tafsir. Ada yang mengatakan Allah sudah kasih tahu dulu. Ini aku akan ciptakan Adam dan Adam anak keturunannya akan begini. Jadi malaikat bertanya setelah itu. Jadi memang Allah sudah kasih tahu terlebih dahulu bahwasanya Adam ini dan akan gini-gini. Atau ada yang mengatakan malaikat mengkiaskan dengan menganalogikan sebelumnya ada jin yang tinggal di atas muka bumi dan jin tersebut melakukan kemaksiatan dan ternyata jin dan manusia memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama diberi syahwat sehingga ketika sama-sama diberi syahwat punya potensi untuk bermaksiat sehingga jin mengkiaskan ya Allah sebagaimana malaikat mengkiaskan sebagaimana jin yang pernah kau ciptakan di atas muka bumi begini, manusia juga memiliki sifat yang sama, syahwat, dia akan melakukan hal yang sama. Allah alam bisawab. Jadi mungkin saja atau yang mungkin lebih kuat, Allah sudah mengabarkan sebelumnya sehingga mereka bertanya tentang hikmahnya. Kenapa? Apa hikmahnya ya Allah engkau menciptakan makhluk yang seperti ini seperti itu. Allah alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz Taufik. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan nama Allah Al-Alim Ustaz. Kebanyakan nama Allah Azza wa Jalla Al-Alim disebutkan dalam konteks berupa amal perbuatan dan juga balasannya Ustaz. Apakah ada makna dari disebutkannya demikian Ustaz? Ya, artinya jangan kau khawatir, semua amal yang kau lakukan, kebaikan maupun keburukan, Allah Maha mengetahui. Ya, Allah bima Allahumma alimun bima kuntum ta'malun ya. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan ya. Sehingga makanya seperti kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Kata Nabi SAW, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum. Ketika kau tersenyum pada seseorang, taruhlah orang yang kau senyumi tadi tidak lihat kau senyum. Allah tahu enggak kamu senyum? Allah tahu akan ada pahalanya. Kamu sudah niatkan karena Allah. Semua yang karena Allah itu ada pahalanya insyaallah. Ya, selama seorang sesuai dengan sunnah. Jadi maksudnya ya ketika seorang melakukan amal soleh, dia berusaha untuk ikhlas. Yang penting Allah tahu.
Yang penting Allah tahu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ketika Allah tentang sedekah yang disembunyikan, kata Allah Subhanahu wa taala in tubudus sadaqati fani'immahi dalam surat Al-Baqarah 271 ya. Kata Allah, jika kalian menampakkan sedekah maka itu baik. Wa in tukhfuha, perhatikan. Namun jika kalian sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, kalian sembunyikan, tidak dilihatkan sama orang, lantas kalian berikan kepada orang fakir, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha khabir tentang apa yang kalian lakukan. Ini berkaitan dengan sedekah yang disembunyikan. Allah tahu. Jadi kalau kita tahu Allah mengetahui segala amalan kita, kita tenang. Enggak perlu kita publish, enggak perlu kita share. Allah sudah tahu, selesai. Allah alam bisawab. Ustaz, pertanyaan berikutnya berkaitan dengan kelembutan Allah, Ustaz. Ya. Kelembutan Allah kepada hambanya merupakan bagian dari rahmatnya. Apa maksud dari pernyataan tersebut, Ustaz? Wallahu alam, nanti kita akan bahas tentang sifat latif, sifat al-latif yaitu sifat rahmat. Di antaranya latif itu Allah membawa kebaikan kepada seorang hamba dengan sangat lembut sampai dia tidak sadari. Sederhananya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Allah berikan dia kenikmatan secara perlahan-lahan sampai akhirnya dia menjadi seorang bendaharawan di Mesir dengan penuh kelembutan. Makanya Nabi Yusuf berkata, innallaha latiful lima yasha. Ketika dia menceritakan nikmat yang dia dapatkan, dia mengatakan Allah latif, Allah Maha latif, ya. Bagaimana dia membawa aku kepada puncak kenikmatan dengan cara yang di luar nalar. Dilempar dalam sumur, kemudian jadi budak, kemudian dipenjara, tapi ternyata ujungnya adalah kebaikan, ya. Banyak hal yang Allah berikan kita kenikmatan dalam bentuk ujian, dalam bentuk musibah. Ternyata di balik musibah tersebut ada ujian yang ada nikmat yang luar biasa. Tapi mungkin pertanyaan terakhir Mas Dodi masih ada? Ada, tapi ini juga agak melenceng sedikit, tapi berkaitan dengan ilmu. Dapat, silakan. Izin bertanya, berkaitan dengan ilmu yang ada, apa hukumnya bekerja sebagai PNS di Galeri Nasional karena ilmu yang anak punya yaitu berupa seni? Bolehkah mendaftar pekerjaan di sana dengan tujuan berdakwah? Semoga seni Islami bisa dipublikasikan. Saya kurang paham Galeri Nasional. Allah alam bisawab, ditimbang dengan hukum syar'i yang selama intinya kalau kebaikan kita dukung, kalau keburukan jangan kita dukung. Kalau kita sudah masuk dalam ruang keburukan, maka kita berusaha untuk meminimalkan keburukan tersebut. Wallahu alam bisawab, demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.